guys, welcome back. Jadi video kali ini aku bakalan sharing aja ke kalian. Aku nggak akan review produk, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf kalau seandainya ini cahayanya bakalan berubah-berubah karena aku nggak pakai cahaya lampu. Jadi kita tuh udah 1-2 bulanan udah ngelakuin masa-masa karantina. Kita udah di rumah terus dan banyak banget dari kalian, aku akhir-akhir ini ngeliat di Instagram, kalian tuh banyak yang cerita kenapa ya kalau kalian itu udah masa-masa karantina di rumah terus, dan bahkan dari kalian itu nggak sedikit yang skincarean, dan bahkan skincare itu nggak sedikit, tapi kok muka kalian malah jadi beruntusan atau jerawatan, dan bahkan bisa jadi breakout yang parah banget. Karena aku ngeliat sih di Instagram beberapa dari kalian itu ada yang ngepost muka kalian waktu pas breakoutnya, menurut aku lumayan parah sih, jadi jerawatan banget gitu. Tapi tenang, kalian itu nggak sendirian karena aku juga udah ngalamin itu bahkan waktu awal-awal karantina. Jadi waktu awal-awal karantina muka aku tuh udah mulai tumbuh jerawat gitu, dan ada beberapa biang keringat atau apa yang namanya kayak beruntusan yang titik-titik kecil itu. So sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel aku ya. Jadi di video kali ini aku mau sekalian sharing aja ke kalian gimana aku ngatasin si muka jerawatan aku selama masa karantina ini. Jadi waktu pas awal-awal itu 2 minggu awal atau 3 minggu awal waktu kita masa karantina, muka aku itu udah mulai kayak banyak jerawat, khususnya di bagian daerah T-zone ini dan di daerah dagu. Dan aku tuh sebenarnya jujur adalah seorang pejuang jerawat juga, karena waktu aku zaman SMA itu aku tuh udah banyak jerawat, tapi di daerah jidat parah banget lah, pokoknya bener-bener parah banget karena kulit aku tuh termasuk yang warnanya kuning terang gitu. Jadi waktu aku ada jerawat itu kelihatan banget gitu warna merah-merah, dan jadi gimana ya, jijik gitu loh. Pertama-tama itu ada salah juga karena selama masa-masa karantina aku tuh males dan jadi mager banget kan, karena kita tuh di rumah terus, dan aku tuh jadi kayak males untuk cuci muka. Aku bahkan bisa seharian itu nggak cuci muka, cuman sekedar dicuci pakai air biasa aja gitu, nggak pakai sabun, nggak pakai milk cleanser atau apapun. Dari situ muka aku jadi mulai ada timbul-timbul jerawat, khususnya di daerah yang tadi T-zone, di daerah hidung tuh lumayan banyak, dan di dagu. Biasanya kalau aku ada jerawat aku nggak akan dikopelin, aku nggak akan dipecet, jadi aku bakalan antepin aja jerawatnya sampai mateng dan mungkin jerawatnya pecah sendiri. Jadi daripada aku ngomong terus dan kalian mulai bosen, aku bakalan sekalian skincare rutin update. Jadi waktu itu aku jadi mulai sadar lah untuk cuci muka dan lebih menjaga kebersihan muka aku. Tapi kalau untuk mandi, aku pasti mandi ya setiap hari, karena meskipun kita di rumah kan banyak debu juga dan ada mungkin hawa-hawa kotor yang masuk ke dalam rumah, jadi aku harus tetap menjaga kebersihan. Apalagi sekarang lagi masa-masa corona kayak gini, kalian harus lebih menjaga kebersihan. Yang pasti aku jadi lebih sering cuci tangan, itu jadi bagus sih menurut aku, karena kalau untuk tangan itu kan pasti kita megang banyak hal, apalagi untuk bagian badan, muka itu kan pasti kita pegang pakai tangan. Dan kalau misalnya kita menjaga kebersihan tangan itu ya otomatis harusnya lebih terjaga sih untuk segala macemnya. Pertama-tama untuk skincare pagi aku, seperti biasa kalau kalian nonton skincare rutin aku yang sebelumnya, itu aku masih pakai milk cleanser yang dari Mustika Ratu. Ini yang Mustika Ratu yang rose cleansing milk, ini masih jadi favorit aku. Jadi selama ini aku kayaknya dari tahun berapa ya, 2016 atau 2015an, aku selalu cuci muka itu pakai milk cleanser Mustika Ratu ini. Aku nggak pernah pakai sabun cuci muka, apalagi yang ada scrubnya. Biasanya kalau aku pakai milk cleanser, aku ngebilasnya itu nggak pakai air doang, aku pakai kapas gitu, dibasahin dan aku lap ke muka. Biasanya di bagian kapas itu bakalan jadi kelihatan bakalan kotor-kotor gitu. Ini tuh bener-bener ngangkat si kotoran muka aku. Menurut aku muka aku tuh lebih kenyal juga, lebih lembab, gak kering sama sekali. Karena dulu aku pernah zaman SMP gitu sih, waktu awal-awal aku kenal skincare, tapi ya nggak terlalu yang gimana banget. Jadi aku tuh lagi iseng-iseng nyobain untuk cuci muka pakai sabun cuci mukanya dari Garnier. Itu bukannya maksud aku jelek, tapi mungkin di aku sih gak cocok gimana ya, tapi pakai Garnier yang lemon, aku masih inget itu bikin muka aku tuh jadi kayak ketarik banget loh si kulitnya waktu abis cuci muka. Sebenarnya nggak ngaruh ke aku jadi jerawatan atau gimana, cuman yang aku tahu kalau misalnya cuci muka dan afternya itu kita kayak ngerasain kulit kita kayak ketarik gitu, itu tuh nggak bagus karena pori-pori kita itu jadi kayak nutup gitu loh. Jadi kalau ada jerawat atau kotoran di dalam pori-pori kita itu kayak lebih susah untuk keluarnya. Next, biasanya kalau misalnya aku pas lagi di rumah kayak masa karantina ini, aku nggak pakai apa-apa lagi untuk skincare pagi, tapi biasanya aku selalu pakai sunscreen dari Wardah yang ini, yang sunscreen gel ini
SPF-nya 30, dan menurut aku untuk kita di rumah aja ini tuh udah pasti menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian kayak jam 10 harus jemuran, itu pakai yang ini juga udah cukup. Aku suka sih pakai yang ini, yang Wardah, karena dia itu murah dan cocok ke aku. Sebenarnya kalau misalnya murah nggak cocok juga aku nggak akan pakai sih. Sebenarnya ada kekurangannya sedikit karena dia tuh kayak ngehasilin muka aku tuh jadi kayak apa ya, berminyak banget. Tapi emang sebenarnya semua sunscreen itu bakalan bikin efek muka kita itu lebih berminyak yang aku tahu, karena dia ada SPF-nya. Oke guys, sebenarnya untuk skincare pagi sih aku cuman kayak gitu aja. Aku nggak yang macem-macem, aku tuh nggak terlalu suka yang terlalu macem-macem gitu loh. Aku sukanya yang simple aja biar cepet beres juga, apalagi kalau misalnya kita lagi sibuk untuk pagi-pagi gitu kan, nggak terlalu pakai apa-apa lagi. Jadi skincare pagi aku cuman segitu aja. Next aku bakalan kasih tahu ke kalian untuk skincare malam aku pakai apa aja. Untuk skincare rutin malam biasanya aku yang utama itu harus pakai si cleansing balm ini dari Pond's. Jadi aku sekarang lagi mau menerapkan seperti yang aku kasih tahu di skincare rutin sebelumnya. Aku mau menerapkan untuk double cleansing. Jadi aku lagi pakai cleansing balm ini. Sebenarnya untuk double cleansing bebas sih dari kalian. Kalian mau pakai cleansing balm bisa, atau kalian mau pakai oil cleanser itu bisa, yang aku tahu. Dan ada juga micellar water atau micellar oil gitu, terserah kalau kalian cocoknya yang mana, itu bebas, kalian boleh pakai apa aja. Dan kalau kalian adanya yang mana juga kalian bisa pakai. Yang penting itu kalian double cleansing aja biar kotoran yang di muka kalian itu selama seharian berkegiatan itu, minyak-minyak kotoran gitu, keangkat dengan baik dan benar. Karena kalau malam-malam itu kan kita mau istirahat, dan kulit kita juga pasti mau istirahat, dan bahkan kulit kita itu yang aku tahu bakalan kayak meregenerasikan gitulah si kulitnya. Next, setelah aku pakai cleansing balm, biasanya aku pakai si Mustika Ratu ini lagi. Jadi ini udah kayak pasti aku pakai pagi hari sama malam hari untuk cuci muka. Ini tuh udah kayak couple gitu, aku pasti pakai kapas. Sebenarnya bebas sih dari kalian mau pakai kapas atau mau pakai sponge. Mungkin ada yang biasanya pakai apa ya, kayak gloves gitu, yang kayak sarung tangan gitu untuk cuci mukanya. Karena menurut aku lebih bagus untuk pakai ada alatnya gitu loh, daripada kalian benar-benar bilas pakai air doang. Biasanya kalau misalnya aku bilas pakai air doang itu biasanya kayak apa ya, kotoran tuh aku ngerasa masih kayak nempel di muka aku. Tapi kalau misalnya pakai kapas itu lebih kelihatan, jadi si kotoran-kotorannya itu nempel ke kapasnya. Itu untuk skincare rutin malam aku yang utama, dan itu udah pasti fix aku pakai. Karena kalau misalnya aku nggak pakai itu bisa jadi muka aku bakal jerawatan setelahnya, karena kotoran di muka aku tuh nempel banget. Setelah itu biasanya kalau aku lagi niat dan aku lagi nggak mager, itu aku biasa pakai toner dari Laneige ini. Jadi ini yang fresh calming toner. Ini sebenarnya yang trial kitnya, ada yang full size nya. Aku pakai trial kit karena full size nya termasuk mahal buat aku, dan aku waktu itu masih nyoba-nyoba, jadi aku pakai yang trial kitnya dulu. Dan ini aku nyobain dari temen aku. Jadi temen aku waktu itu pernah sempet bawa ini di retret gitu waktu ada acara kuliah, dan aku sempet nyobain juga ke dia, dan itu menurut aku si Laneige ini tuh bagus. Next, kalau aku niat juga, aku biasanya pakai si Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream yang ini. Ini aku beli ini tuh sebenarnya aku iseng-iseng karena dia tuh katanya bagus untuk mencerahkan kulit. Tenang ya, kalian gak boleh emosi. Aku bukannya mau mencerahkan kulit karena kurang cerah, tapi aku tuh pengen ngecerahin si flek-flek hitam. Jujur ini aku udah ada flek hitam dan noda hitam gitu di daerah pipi gitu. Itu karena aku waktu dulu bandel, aku gak pernah pakai sunscreen. Jadi sekarang aku baru nyesel, dan aku lagi pengen nyobain si Innisfree Jeju ini. Katanya bagus untuk ngecerahin dan kayak apa ya, ningkatin warna kulit gitu. Next, aku juga biasanya pakai si Laneige yang water sleeping mask ini yang warna biru. Tapi ini udah habis dan udah kadaluarsa juga. Ini udah lama banget, dan ini aku pakai itu bagus banget. Menurut aku dia cocok di aku. Next, aku juga ada One Step Original Clear Pad dari COSRX. Ini menurut aku bagus juga, dan dia tuh lebih bikin apa ya, kalau misalnya muka aku ada jerawat, aku biasanya pasti pakai ini. Untuk seminggu sekali aku pasti pakai ini, karena dia tuh ada apa ya, pad-padnya gitu kan. Itu nggak bagus untuk setiap hari kita pakai. Ini sebenarnya bukan toner, tapi karena bentuknya dan teksturnya itu agak cair mirip kayak toner, biasanya aku pakai ini juga. Ini essence dari Misa yang Time Revolution. Ini dari zaman dulu itu tuh udah terkenal banget, jadi aku pakai dan cobain. Ini udah hampir sedikit sih, jadi aku bentar lagi bakalan coba-coba cari yang lain. Kalian boleh komen di bawah kalau kalian ada kayak rekomendasi essence atau toner yang bagus, kalian boleh komen di bawah ya. Next, ini adalah skincare yang paling baru yang aku pakai baru-baru ini, dan ini bener-bener bagus banget menurut aku.
aku ini baru aku dapetin dari adik aku. Jadi adik aku ngasih ke aku. Waktu itu aku tuh ada jerawat lumayan gede di hidung dan dia tuh lagi mateng-matengnya, dan aku tuh males ngapa-ngapain kalau jerawat udah mateng. Aku nggak pernah pencet jerawat itu, aku nggak pernah kopel-kopelin atau apapun, karena kalau misal kalian kopelin dan tangan kalian itu jadi kotor karena si jerawat itu, dan kalian megang kesana sini, megang ke punggung, itu tuh bikin kayak apa ya, itu sama kayak corona gitu, jadi bakal nyebar si jerawatnya itu. Dan waktu itu ada jerawat, jadi jerawat itu udah matang di hidung, dan jerawatnya itu udah kayak lumayan lama gitu loh di hidung aku. Jadi dia tuh kayak nggak hilang-hilang, padahal udah pecah, dan tapi masih ada bibitnya gitu loh di hidung aku. Jadi waktu itu sama adik aku langsung disemprotin pakai ini, Mario Badescu, aku nggak tahu sih bacanya gimana, Mario Badescu skincare yang facial spray with aloe dan herbs sama rose water. Ini super duper, aku kaget banget karena dia bagus banget, dan dia tuh waktu awal wangi, si wanginya itu lumayan wangi lah, jadi dia nggak annoying gitu. Ini super duper bagus karena aku cuma pakai 1 kali semprot tanpa cuci muka. Itu waktu itu sebenarnya aku lagi males banget dan aku nggak lagi cuci muka. Itu pas waktu awal-awal itu yang aku sampai bisa jadi jerawatan mukanya, dan adik aku tuh bilang udah pakai ini aja katanya, dan aku disemprotin aja tiba-tiba sama dia, cuma sekali semprot doang tanpa cuci muka. Itu bayanginnya tanpa cuci muka. Biasanya kalau misalnya kalian pakai skincare tanpa cuci muka itu bakalan jadi apa ya, hasilnya jadi jelek banget kan, malah jadi breakout gitu, bakal jadi jerawatan. Karena biasanya kalau skincarean itu kan bikin lembab, dan kalau misalnya kalian ada kotoran jadi lembab itu biasanya jadi malah lebih berkembang biak yang aku tahu. Tapi ini super duper dahsyat banget menurut aku, karena pas pagi-paginya itu aku nemuin hidung aku jerawatnya udah mulai kempes dan mulai kayak kering gitu loh. Meskipun ini bikin efek kayak kulit jadi lebih kering, tapi aku jadi jerawatnya hilang. Sekarang jerawatnya itu udah hilang dan aku kaget banget sih. Dan ini karena si Mario Badescu ini. Dan untuk harganya juga nggak tergolong mahal sih menurut aku, ini cuma 150 ribuan. Jadi ini super duper bagus. Next, ini juga yang terbaru yang aku tahu, ini dari Skin 1004. Aku nggak tahu bacanya, ini pokoknya Madagascar yang Centella ampul. Ini aku pakai yang ampulnya, ini bagus juga sih menurut aku, tapi ini nggak terlalu banyak efek menurut aku, karena dia cuman bikin muka aku jadi lebih glowing aja, jadi nggak terlalu gimana banget. Tapi untuk di kulit adik aku sih dia bagus banget. Dan ini yang terakhir dan yang pasti aku selalu pakai dari dulu, ini aku pakai yang Innisfree Green Tea Sheet Serum. Ini udah yang kayak botol kelima aku, udah kayak pokoknya udah banyak banget lah, kelima atau keenam atau ketujuh, aku nggak tahu, udah banyak banget, super sesering itu aku pakai ini. Tapi ini aku udah yang pakai versi yang ketiga, yang aku tahu itu dia udah mulai ganti packaging gitu. Jadi sebenarnya packagingnya sama aja sih bentuknya, cuman kayak tutupnya beda, terus warna si ininya beda gitu doang. Tapi aku ngerasain si formulanya juga kayak mulai agak berubah, dan menurut aku kayak kurang bagus sih yang sekarang ini. Aku lebih suka yang si Innisfree yang waktu awal banget itu, yang zaman-zaman masih awal 2014-an 2013-an itu. Aku lebih suka yang Innisfree yang itu. Untuk formula menurut aku sih lebih bagus yang itu. Aku nggak tahu sih sebenarnya apakah formulanya sama atau beda, tapi menurut aku ngerasa agak kayak berubah gitu loh untuk yang formula yang sekarang. Untuk sekarang juga aku sebenarnya masih ada jerawat di bagian dagu, cuman ini kayak nggak kelihatan sama kameranya. Dan di bagian sini tuh kalau kalian kelihatan itu ada merah-merah, ini juga bekas jerawat. Jadi muka aku itu juga waktu pas ya masa-masa karantina ini tuh bener-bener kayak lumayan jadi breakout menurut aku, jadi banyak jerawat juga, dan jadi banyak beruntusan gitu, minyak-minyak gitu loh. Kadang ada yang kecil-kecil gitu yang kayak minyak kelenjar gitu. Oke guys, sekian video skincare rutin update aku. Semoga video ini bisa ngebantu kalian yang ngalamin hal yang sama kayak aku, jadi selama masa karantina ini jadi jerawatan atau jadi breakout. Semoga video ini dan skincare rutin update aku jadi bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel aku. So see you guys in the next video, bye bye.